Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan membahas tentang dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, suami tidak mengajarkan ilmu agama dalam keluarga. Banyak suami yang mengira bahwa kewajiban terhadap istri hanyalah berkaitan dengan nafkah dan tempat tinggal. Padahal di dalam Islam terdapat satu kewajiban lain yang tidak boleh lalai. Kewajiban itu adalah mendidik dan mengajarkan istri tentang agama. Allah telah menjelaskan di dalam Al-Quran pada surat Thaha ayat 132 yang artinya, dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu, dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Thaha ayat 130. Yang kedua, suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya. Posisi suami dalam rumah tangga adalah menjadi pimpinan yang berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin. Akan tetapi, masih ditemukan suami-suami yang tidak memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberikan mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang baik." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, suami membiarkan istri menafkahi dan memimpin rumah tangga. Rasulullah SAW juga tegas melarang hal tersebut. Dari Abu Bakar, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak akan beruntung suatu kaum yang dipimpin oleh seorang wanita." Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi, dan Nasa'i. Oleh sebab itu, apabila ada suami secara sengaja menjadikan istrinya sebagai pemimpin dan pemberi nafkah dan keluarga, suami tersebut telah lalai. Ia pun telah melakukan dosa besar pada istrinya. Yang keempat, suami menyebarkan aib istri. Suami tidak boleh menyebarkan aib istri kepada orang lain yang tidak seharusnya. Jika ia melakukannya, ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Rasulullah SAW telah bersabda, "Sungguhnya di antara orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang yang menggauli istrinya dan istrinya menggaulinya, kemudian dia menyebarkan rahasia-rahasia istrinya." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, suami membenci istri. Sepasang suami istri akan menjalani hidup yang panjang hingga harus terpisah takdir. Untuk itu, jangan merusak kepercayaan dan hubungan itu sendiri. Janganlah seorang suami membenci istrinya sendiri karena alasan suatu perkara. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika dia tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridhoi akhlak lainnya." Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, suami tidak memberi tempat tinggal yang aman. Selain nafkah, kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh suami adalah memberikan tempat tinggal yang aman. Tempat yang dimaksud adalah tempat yang jauh dari bahaya, ketakutan, intimidasi, teror, dan lain sebagainya. Hal ini telah disampaikan dalam surat At-Talaq ayat 6. Allah telah berfirman artinya, "Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian, jika mereka menyusukan anak-anakmu, maka berikanlah imbalannya kepada mereka. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya." Quran surat At-Talaq ayat 6. Yang ketujuh, menyakiti istri secara fisik. Masalah kekerasan dalam rumah tangga atau sering disebut KDRT masih sering kita dengar saat ini. Ada suami yang memanfaatkan posisinya sebagai kepala keluarga dan keunggulan fisiknya untuk menyakiti istri sendiri secara fisik. Rasulullah SAW telah bersabda, "Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekkannya." Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kedelapan, suami enggan membantu pekerjaan rumah tangga. Melakukan pekerjaan rumah tangga seperti menjaga kebersihan tempat tinggal merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Namun, tidak sedikit suami yang memandang bahwa istri harus melakukan semua pekerjaan tersebut. Dari sebuah riwayat menjelaskan, beliau Rasulullah SAW membantu pekerjaan istrinya, dan jika datang waktu sholat, maka beliau pun keluar untuk sholat. Hadis riwayat Bukhari. Yang kesembilan,
Suami tidak cemburu kepada istri. Banyak yang berpendapat bahwa rasa cemburu merupakan bentuk tanda cinta seseorang. Pasangan yang tidak merasa cemburu pun patut dipertanyakan rasa cintanya terhadap pasangannya. Apalagi ketika mengetahui istrinya keluar rumah bersama laki-laki lain. Rasulullah SAW telah bersabda, 3 golongan yang Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seorang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayut. Hadis riwayat An-Nasa'i. Ad-dayut yang dimaksud di sini adalah para lelaki yang menjadi pemimpin bagi keluarganya, tapi tidak punya rasa cemburu dan tidak punya rasa malu. Tidak punya rasa cemburu yang dimaksud adalah membiarkan keluarganya atau istrinya bermaksiat tanpa memberikan peringatan. Yang ke-10, suami bersikap baik dengan orang lain, tapi bersikap buruk terhadap istri. Islam telah mengatur umatnya agar hidup terarah dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, perempuan dianggap sebagai perhiasan dunia, yang artinya perempuan adalah makhluk yang istimewa. Dari sebuah riwayat mengatakan, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Hadis riwayat At-Tirmizi yang disahihkan oleh Syahid Al-Albani. Yang ke-11, suami melakukan poligami tanpa memperhatikan syariat Islam. Poligami memang tidak dilarang dalam Islam. Bahkan, Islam membolehkan siapa saja yang sudah mampu untuk berpoligami sesuai syariat Islam. Namun, janganlah melakukan poligami atas dasar hawa nafsu saja, karena hal tersebut dapat memberimu dosa. Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu menikahinya, maka nikahilah perempuan lain yang kamu senangi. 2, 3, atau 4. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim. Quran surat An-Nisa ayat 3. Nah, itulah dosa suami kepada istri yang sangat dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia mungkin dapat melakukan kesalahan, tapi manusia dapat belajar dari kesalahan tersebut.